Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum untuk Permen Passing Grade ini ada di Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Permen PAN RB ini mengatur tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi pengerjaan dan jumlah soal, serta bagaimana pengaturan bobot nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit. Kemudian bobot ketika menjawab benar 5 dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya. Karena 100 butir kalau benar menjawab 5 menjadi 500. Kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5, yaitu 200. Ini nilai maksimumnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal. Atau nilai maksimumnya adalah 740. Dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis. Jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan, kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis. Nanti barangkali bisa dilihat di juklak di P3K guru. Baik, ini terkait durasi dan jumlah soal Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya. Sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu Bapak Ibu sekalian. Kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di kepenpan tersebut. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200.
Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga, rekan kami Mas Yoga untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya mohon izin Pak Ibu yang bergabung di Zoom meeting dan melalui streaming YouTube. Perkenalkan, saya Yoga Faisal selaku analis kebijakan di Kementerian PNRB yang juga sebagai tim penyusun Permen PNRB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan CR guru pada instansi daerah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi, bahwasanya nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis CR guru tahun 2021 berbeda-beda tiap mata pelajaran. Misalnya bisa kita lihat dalam screen layar Bapak Ibu, bahwasanya untuk guru kelas satuan pendidikan TK itu nilai ambang batasnya 260. Berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di satuan pendidikan SD, nilai ambang batasnya adalah 320. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasanya untuk nilai ambang batas yang sama untuk satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan adalah guru agama. Guru agama Buddha, guru agama Hindu, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen di semua satuan pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mencatatkan nilai ambang batas yang sama, yaitu 325. Untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut, contohnya Pindas Orkes nomor 8, yaitu jenjang SD, Pindas Orkes nilai ambang batasnya itu sebesar 275. Dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa itu juga berbeda-beda dari setiap jenjang satuan pendidikan. Untuk guru SMP, misal bahasa Indonesia di SMP, nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265. Guru bahasa Inggris 270. Nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270. Untuk guru SMP, contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP. Itu nilai ambang batasnya 270. Kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama, bimbingan konseling itu 285. Jadi masing-masing guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda, nilai ambang batasnya pastilah berbeda, kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama, dan guru agama apapun itu sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK. Yang SMK karena sangat banyak sekali rumpun mata pelajaran di SMK, bisa dilihat untuk agribisnis perikanan, ikan hias, produksi pengolahan perkebunan, itu dikelompokkan untuk materi soalnya. Misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65. Itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribisnis tanaman. Nilai ambang batasnya 270 sama dengan agribisnis tanaman, agribisnis selama perkebunan. Untuk rumpun agribisnis tanaman itu nanti sama semua untuk jenjang SMK. Selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK ya. Guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya. Ini juga berbeda-beda. Ya. Guru bahasa Arab nomor 84, guru bahasa Arab itu 275, bahasa Indonesia 310, guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya. Sebelumnya selanjutnya Pak, ya, baik untuk SMK juga terdapat mata pelajaran umum kimia contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290, dan contoh kita ambil lagi
yang sebidang, misal untuk materi teknis pelayanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120 asisten keperawatan, nomor 121 caregiver, nomor 122 dental asisten. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melamar, untuk peserta yang akan melamar, tolong diperhatikan mata pelajaran yang Bapak Ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, nilai kumulatif maksimal yang Bapak Ibu dapat nanti adalah 500 poin. Kalau benar dikali 5, kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0. Jadi nilai ambang batas di sini adalah 200 sekian dari 500 poin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau benar itu kali 5, salah itu dapatnya 0, tidak mungkin dapat 0, nilai maksimum 500, dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda-beda. Begitu Pak Ari yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Mas Yoga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk nilai ambang batas guru. Kemudian sebagai informasi tambahan Bapak Ibu sekalian mungkin perlu kami sampaikan juga bagaimana nanti jika terjadi nilai akhir sama. Gitu. Sebetulnya ini sudah diatur di masing-masing Permenpan RB nomor 28 pasal 30 dan Permenpan RB 29 pasal 29. Ya. Kalau nanti terjadi pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan bisa didasarkan pada kriteria ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dipilih yang nilai kompetensi teknisnya yang lebih tinggi. Kalau A masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan nilai kumulatif atau nilai penjumlahan antara kompetensi manajerial dan sosiokultural yang lebih tinggi. Tadi kan passing grade-nya 1 ya, kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 1, sehingga itu yang lebih tinggi. Kalau masih B masih sama juga, maka ditentukan berdasarkan nilai wawancara yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga Bapak-Ibu sekalian, maka yang kelulusannya ditentukan berdasarkan usia pelamar yang lebih tinggi. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang sama lagi ketika sampai usia pelamar ini untuk sebagai penentuan kelulusan. Kemudian satu lagi Bapak-Ibu sekalian, khusus untuk JF yang fungsional itu juga ada penambahan nilai ya. Penambahan nilai ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan terkait pelamar disabilitas. Jadi pelamar disabilitas nanti yang sudah diverifikasi sebagai disabilitas dan kemudian sudah benar gitulah lolos seleksi administrasi, maka nanti yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan kompetensi teknisnya sebesar 10%. Sebesar 10%. Sedangkan kemudian yang kedua, ada juga penambahan nilai karena memiliki suatu sertifikat kompetensi tertentu. Itu sudah ditetapkan pada Kemenpan RB 981 tahun 2021 yang sebelumnya juga sudah kami sosialisasikan. Itu juga ada penambahan nilai paling tinggi 25%. Jadi monggo silahkan kalau ada yang ingin melihat lagi sertifikat seperti apa, tapi ini kemudian harus sudah diselesaikan pada waktu pendaftaran kemarin. Ya. Pada waktu pendaftaran kemarin sertifikat ini sudah diperiksa. Kemudian nanti nilai tersebut akan dijumlahkan, tapi pada prinsipnya nilai tidak akan lebih dari 100 ya, tidak akan lebih dari 100%. Jadi taruhlah misalnya seseorang yang kompetensi teknisnya bernilai 90, kemudian dia juga memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, dia mendapatkan 25, maka nilai akhir yang bersangkutan bukannya 90 ditambah 25 atau 115, bukan seperti itu, tapi tetap di 100 nilai maksimum. Saya kira demikian, itu mungkin ketentuan yang perlu kami sampaikan juga untuk walaupun tidak secara detail kita sampaikan di Kemenpan yang kita sosialisasikan pada sore hari ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari kanal YouTube, apakah afirmasi guru ditambahkan setelah memenuhi passing grade atau sudah di awal mendapat afirmasi? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah peserta seleksi selesai ujian dapat diperoleh nilai baik seleksi manajerial dan wawancara yang dicetak oleh proktor sehingga diketahui siapa yang berhak menjadi P3K? Ya, baik. Pertama terkait dengan nilai tambahan ya, nilai tambahan yang 10% untuk mereka 15% yang berusia di atas itu tadi yang terdaftar di Dapodik dan seterusnya itu
itu nanti dihitung sebagai nilai yang untuk perhitungan passing grade. Jadi seolah-olah tabungan di awal. Mereka sudah mendapatkan nilai itu sebelum mengikuti tes. Itu yang pertama. Jadi nanti tinggal berapa dia dapat nilai tersebut kemudian ditambahkan, tapi maksimumnya tidak bisa lebih dari 100%. Jadi taruhlah dia sudah mendapatkan nilai tadi, afirmasi 15 dari Dapodik, tapi kemudian dia mengerjakan soal, dia sanggup mendapatkan nilai 90% gitu taruhlah ya. Maka kemudian nilai maksimumnya bukan 90% ditambah 15% menjadi 105 bukan, tapi tetap maksimumnya adalah 100. Kemudian yang kedua pertanyaannya, dapat diperoleh nilai manajerial sosiokultural? Iya, seperti itu. Nanti tetap diumumkan terkait dengan nilai manajerial sosiokulturalnya seperti itu. Saya kira demikian jawabannya, Mbak. Baik, Bapak. Masih terdapat pertanyaan nih, Pak. Apakah wawancara dilaksanakan bersamaan dengan kompetensi teknis atau di waktu yang berbeda? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jika tahun lalu pernah mengikuti seleksi CPNS, apakah nilai tahun lalu dapat digunakan untuk ujian P3 Pak tahun ini? Ya, baik. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Mbak? Salto. Itu udah lupa. Apakah wawancara? Wawancara ya? Ya, dilaksanakan bersamaan dengan ya. uji. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan bahwa wawancara dalam satu rangkaian, terutama untuk guru, ini kan jumlahnya besar sekali. Jumlah pesertanya hampir 1 juta ya, 1 juta. Kemudian begitu mereka hadir di tempat, mereka akan mengerjakan teknis, manajerial sosiokultural, kemudian juga wawancara yang berbasis komputer. Jadi langsung pada saat itu menggunakan komputer, tidak beda hari. Kemudian nilainya juga sudah langsung bisa diketahui juga. Itu terkait wawancara yang berbasis komputer. Kemudian yang kedua pertanyaannya, Mbak? Ya Pak, jika tahun lalu pernah ikut seleksi CPNS, apakah nilai tahun lalu dapat digunakan untuk ujian P3 KP tahun ini? Tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, berbeda. Nilai CPNS yang tahun lalu, jumlah soal, komposisi soal, dan lain sebagainya berbeda dengan tahun ini. Jadi tidak bisa untuk CPNS nilai yang tahun lalu digunakan tahun ini. Apalagi digunakan untuk seleksi P3K. Memang jalurnya berbeda, dan konsepnya kita merekrut P3K dan konsep merekrut CPNS berbeda. Sehingga tidak dapat digunakan nilai tersebut. Demikian, Mbak. Berikutnya. Baik, masih terdapat pertanyaan nih Pak melalui YouTube dan Zoom. Untuk pertanyaan selanjutnya, saat mendaftar sebelum usia 35, tetapi sekarang sudah masuk usia 35 tahun, apakah dapat keringanan atau afirmasi untuk seleksi P3K? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika nilai real time, kapan peserta dapat melihat nilainya dan di mana nilai tersebut bisa diakses? Ya. Baik. Jadi gini, patokannya adalah ketika mendaftar. Ketika mendaftar yang bersangkutan berumur 35 tahun. Belum berumur 35 tahun, maka kemudian yang bersangkutan bisa mendaftar sebagai CPNS. Gitu. Kemudian juga tadi perhitungan afirmasi juga pada waktu mendaftar. Gitu. Perhitungannya seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, nilai? Jika nilai real time, kapan peserta dapat melihat nilainya Pak, dan di mana nilai tersebut bisa diakses? Baik, ini ada 2 sistem yang dipakai. Untuk BKN seperti biasa menggunakan sistemnya CPNS yang mungkin saat ini juga bisa dilihat dengan link YouTube dan lain sebagainya. Itu pada prinsipnya secara real time. Nanti mungkin Pak Kapus PPSS bisa menambahkan. Kalau untuk yang P3K guru seperti tadi sampaikan, near real time, jadi tidak langsung apa yang dikerjakan di situ muncul, tapi begitu selesai yang bersangkutan selesai mengerjakan, maka kemudian akan ditampilkan secara near real time oleh masing-masing proktor di tempat lokasi tes. Kemudian mungkin untuk mempertegas barangkali dari Pak Kapus PPSS kami persilakan atau yang mewakili Pak Ridwan. Kalau BKN nilainya near real time, mohon penegasan Pak. Ya betul Pak, untuk Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ari dan teman-teman, ada Bu Ses juga ya, Bu Ses di Jen ketika Bu Prof Nunu. Betul Pak, untuk yang menggunakan aplikasi CAT BKN yaitu CPNS ya, SKD, SKB serta P3K non guru itu semuanya akan real time
pada saat selesai peserta langsung bisa melihat nilainya di atas di depan layarnya sekaligus bisa mencatat. Sekaligus sejak awal mulai ujian langsung akan kami lempar ke YouTube, jadi ada live streaming YouTube. Nah, tahun ini ada tambahan buat orang tua peserta, teman-teman, para supporternya gitu ya. Kalau misalnya tidak punya kesempatan atau lain-lain, susah melihat YouTube karena terus saja muter-muter gitu ya. Pada akhir hari atau pada akhir selesai silakan masuk ke https://sertifikat.bkn.go.id. Jadi sertifikat sambung ya .bkn.go.id. Dengan memasukkan NIK dan nomor peserta langsung keluar saat itu dalam bentuk dalam bentuk sertifikat bahwa Ridwan atau Pak Ari Katmoko TWK segini, TU segini, TKP segini, atau untuk yang P3K non guru ya teknis segini, kemudian manajer sosial kultural setelah wawancara segini, langsung tertandatangani secara digital oleh Pak Deputi Sinka, Pak Pasaman. Demikian Pak Ari, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Monggo Mas Adika, bagaimana untuk yang chat CAT UNBK? Baik Pak. Jadi di lokasi ujian itu sudah dapat dilihat nilai real time-nya Pak. Walaupun nanti belum terlihat batasan lulus atau tidak. Namun untuk alamat pengumumannya nanti alamat online-nya nanti akan diumumkan kemudian Pak. Siap. Jadi sama-sama ya, bisa dilihat ya kalau sekarang. Terima kasih Pak Ridwan, Mas Adika. Next Mbak. Baik Pak, ini juga masih ada satu pertanyaan lagi yang masih banyak menanyakan, apakah harus melakukan swab test sebelum pelaksanaan atau vaksin Pak saat akan mengikuti pelaksanaan? Baik, ini di sisi pelaksanaan ya, monggo ini agak sedikit berbeda-beda. Monggo dari sisi pelaksanaan Mas Adika dulu barangkali. Vaksin dan lain sebagainya, ini ada pertanyaan terkait ini, nanti setelah itu dari BKN. Monggo silakan Mas Adika. Unmute, Mbak. Izin Pak, tadi masuk vaksin ya Pak? Ya, vaksin dan sebagainya, apakah ada kewajiban di situ? Izin Pak, jadi berdasarkan surat BKN terakhir sudah ada pengumuman bahwa untuk seleksi ASN dan Satgas Covid itu diwajibkan untuk tes swab, dan khusus untuk Jawa, Bali, dan Madura diwajibkan vaksin. Setidaknya dosis pertama kalau nggak salah seperti itu. Nah, namun di surat dari BKN di situ disebutkan baru untuk seleksi kompetensi PNSD dan non guru, P3K non guru. Nah, saat ini kami untuk P3K guru sedang mengkonfirmasi kembali, walaupun sebetulnya yang kami tahu bahwa jawabannya pasti akan sama dengan surat edaran dari BKN sebelumnya. Namun secara eksplisit untuk P3K non guru memang belum dari surat BKN itu belum tertera intinya itu Pak. Dan sebentar lagi akan ada juga pemberitahuan terkait itu dari Dikbud atau gimana Mas dari GTK? Nanti kami kan bersurat untuk konfirmasi hal tersebut. Ya. Walaupun nanti jawabannya kami sudah dapat bocoran pasti persentase terbesarnya jawabannya sama Pak, dengan seleksi P3K non guru dan PNS. Nah, untuk itu kami sedang berusaha untuk dapat memfasilitasi di daerah masing-masing. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan pemerintah daerah, dengan Kementerian Dalam Negeri agar vaksin itu dapat dilakukan khususnya bagi guru-guru calon peserta tes di tanggal 13 nanti, karena kita nanti tesnya tanggal 13, itu akan ada fasilitasi untuk vaksin khususnya untuk Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Ya, terima kasih. Monggo dari sisi BKN Pak, kalau untuk pelaksanaan di BKN mungkin bisa
sampaikan Pak Ridwan, walaupun mungkin sosialisasinya udah ke sana ke sini ya Pak Ridwan, tapi monggo segmen itu silakan. Baik, terima kasih. Secara nasional mungkin sudah disebutkan seperti yang Mas Andika ya, untuk Jawa, Madura, Bali wajib vaksin minimal pertama. Kemudian untuk seluruh Indonesia swab antigen minimal 1 kali 24 jam atau sehari sebelumnya, atau PCR 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelumnya. Namun Bapak Ibu, kami sudah menerima beberapa respon positif. Saya sebut misalnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, atau ada yang menyusul kemudian. Seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, itu gubernur atau bupati atau wali kota setempat Pak Ridwan terputus. Putus ya Mbak ya? Oke, ya sorry iya, monggo lanjut. Restart, Pak. Jadi saya sebut ulang lagi, beberapa kepala daerah seluruh Pemda di Kalimantan Barat, Kota Batam, Lahat, Muara Enim, Mataram, Musi Banyuasin, Probolinggo, dan lain-lain tempat sudah mulai banyak yang menggratiskan swab antigen ini Pak, atas kebaikan hati Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati. Ya, ini yang kami endorse juga ke teman-teman Kakanek yang juga hadir di sini, Kepala Kantor Regional BKN, untuk ayo lomba-lombaan yuk, bagus-bagusan jadi Bupati, Wali Kota, Gubernur gitu. Jadi semakin banyak yang swab menggratiskan, caranya datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat hanya dengan membawa KTP dan kartu peserta ujian ya. Baik itu CPNS, P3K guru maupun P3K non guru, kan itu sama. Nah, kemudian ada juga beberapa misalnya Pemkab Wonogiri itu sudah menyatakan vaksinasi di kami belum bisa diwajibkan. Itu juga bisa. Jadi seperti Mas Andika bilang, sampaikan H-3 minimal. Sebelum pelaksanaan pertama, silakan Pansel daerah bekerja sama dengan koordinasi dengan Satgas Covid setempat menyatakan ketersediaannya ada apa tidak. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta katakanlah Pak Gubernurnya bilang 105%, kalau Jakarta wajib gitu, fardu ain, nggak mungkin gitu ya. Yang lain-lain tapi bisa menyesuaikan. Nah silakan itu dipublikasikan saja sedemikian sehingga tidak memberatkan peserta. Pun Kementerian Kesehatan melalui koordinasi yang sangat baik dengan semuanya, per kemarin untuk di Jawa, Madura, Bali kan maksimal 99 gitu, makin murah saja. Saya kira itu Pak Ari, jadi pesannya Pak Menpan kemarin, Pak Kepala BKN, ayo kita permudah, tapi jangan juga memudah-mudahkan gitu ya, nggak mau apa-apa di Jawa, Madura, Bali rebahan, nggak mau vaksin, nggak mau swab, tapi minta lolos. Baik Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, dan rekan ASN yang telah mengikuti acara sosialisasi hari ini. Kami mohon maaf undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan